Katakombe Paris dihantui oleh arwah-arwah yang jasadnya ditumpuk di sana. Serem banget. Hey guys, it's Nessie and welcome back. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya di bawah, terutama untuk kalian yang suka sejarah gelap. Storytelling landmark atau situs-situs horor dunia, episode Paris Catacomb. Kuburan bawah tanah Paris yang menyimpan sampai 6 juta jasad manusia. Paris terkenal sebagai kota yang sangat-sangat romantis, kota cinta bersemi. Tapi pada tahun 1760 sampai 1840 di Inggris itu lagi terjadi revolusi industri. Nah, revolusi industri ini adalah transformasi besar pada sistem produksi dari yang awalnya menggunakan cara tradisional di mana barang-barang itu semuanya dibuat pakai tangan, digantikan akhirnya sama mesin. Setelah Inggris, revolusi industri itu menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Jadi pada saat itu tuh guys, zaman-zaman itu banyak banget negara yang berkembang pesat, termasuk Prancis dan ibu kotanya of course Paris. Dan karena hal ini banyak banget orang di Prancis yang mencoba untuk mendapatkan hidup yang lebih baik, kayak ada kesempatan nih untuk merubah kehidupan mereka. Jadi penduduk dari pedesaan di Prancis memutuskan untuk pergi meninggalkan desa dan pindah ke kota. Salah satu kota yang dituju sama banyak banget orang adalah pastinya Paris. Nah, yang pindah dari pedesaan ke kota Paris itu nggak sedikit guys. Sampai akhirnya penduduk di kota Paris itu membludak. Dan menjelang akhir abad ke-18, kota Paris itu sudah padat banget. Nah, karena kota Paris itu sebenarnya nggak sebesar itu, pemerintahannya kewalahan guys untuk mengurus semua orang yang tiba-tiba muncul di Paris, mencoba untuk bekerja, mencoba untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan akhirnya semakin banyak orang kelaparan, jatuh sakit, bahkan sampai meninggal dunia. Dan melonjaknya angka kematian ini menjadi salah satu masalah pemerintahan kota Paris. Karena lama-lama semakin banyak orang yang meninggal, mereka harus dikuburkan, nggak ada tempat untuk menguburkan mereka. Akhirnya malah lahan pemukiman lama-lama berubah jadi lahan pemakaman. Salah satu pemakaman terbesar, terkenal, dan paling tua di kota Paris itu namanya Cimetière des Innocents atau Holy Innocent Cemetery. Nama lebih pendeknya Les Innocents. Pemakaman ini terletak di Les Halles, menempel juga dengan gereja bernama Église des Saints Innocents yang udah ada sejak abad ke-9. Pada abad ke-12, Raja Prancis Philip II memerintahkan untuk membangun tembok setinggi 3 meter di sekeliling pemakaman itu. Gunanya untuk memisahkan antara pemakaman dan juga pusat perbelanjaan yang emang ada dekat pemakamannya. Nah, tapi semakin lama setelah hampir sekitar 600 tahun berdiri, Les Innocents itu semakin terisi, semakin padat. Dan kota Paris bahkan sudah berabad-abad itu masih aja kedatangan banyak banget orang dari pedesaan. Dan jarang banget orang-orang dari pedesaan yang kalau kehilangan nyawanya di Paris itu bakal dibalikin ke desanya untuk dimakamkan. Jadi kebanyakan ya mereka akan dimakamkan di kota Paris. Akhirnya kuburan Les Innocents itu penuh banget. Isinya udah padat, membludak, dan jasad-jasad itu udah nggak bisa dikuburin secara ritual yang seharusnya karena emang udah nggak ada tempat lagi. Sama sekali nggak ada lahan kosong. Dan kalian kebayang nggak guys, kota yang menjadi pusat dari negara Prancis itu basically penuh sama jasad, penuh sama mayat. Bayangin, tinggi permukaan tanah kuburan itu sampai setinggi 2,5 meter. Setinggi rumah, lebih tinggi 2,5 meter dari jalanan-jalanan di sekitarnya saking penuhnya sama jasad. Dan pada saat itu diperkirakan di Paris aja ada sekitar 2 juta jasad yang terkubur di Les Innocents. Dan gak hanya itu, pemakaman yang sepadat itu tentunya mengeluarkan bau busuk. Sampai baunya itu menyebar ke seluruh lokasi-lokasi perbelanjaan dekat situ, toko-toko parfum. Mana Prancis kan terkenal sama parfumnya, toko-toko parfum itu sampai tutup guys. Gara-gara parfum yang dijual itu nggak bisa nutupin aroma-aroma dari pemakaman. Nah, karena udah sangat tidak sehat dan sulit banget untuk dikendalikan, akhirnya pada 1765 pemerintah memutuskan untuk menutup semua pemakaman yang dianggap sudah penuh. Tapi walaupun pemakaman sudah dihentikan, basically pemerintah udah bilang kayak nggak bisa, pokoknya nggak boleh ada orang yang dikubur lagi. Mereka juga belum kepikiran nih, semua jasad yang sudah membludak dan menumpuk itu mau diapain. Mana udah tumpuk menumpuk berantakan. Sampai suatu hari pada Mei tahun 1760, waktu itu hujan lagi sering banget turun di musim semi. Nah, pemakaman Les Innocents jatuhnya itu kayak meledak. Nah, ada satu rumah yang kebetulan dekat dari pemakaman, tiba-tiba dinding ruang bawah tanahnya itu retak guys. Dan ketika dia kayak
break gitu, pecah. Jasad-jasad yang membludak dikubur dari Les Innocents semua masuk ke ruang bawah tanah dari rumah tersebut. Nah, fenomena itu menjadi sebuah titik ide bagi pemerintahan. Dan akhirnya 6 tahun setelahnya pada 1786, pemerintahan Paris mengusungkan sebuah ide untuk memindahkan jasad-jasad dari pemakaman yang sudah membludak ke sebuah tempat yang mereka sudah siapkan. Hah? Tempat apa? Jadi ternyata kota Paris itu memiliki banyak banget galian dari tambang-tambang tua yang sempurna banget nih jatuhnya lokasi-lokasi tersebut untuk dijadikan penampung bagi jasad-jasad yang membludak, karena galian-galian tersebut udah nggak digunakan lagi dan dia membentang sangat-sangat luas, bentuknya kayak labirin-labirin berada di bawah kota Paris dan luasnya itu mencapai 800 hektar. Akhirnya galian-galian terbengkalai itu buat pemerintahan kota Paris adalah ide sempurna untuk menangkal atau menanggulangi problem mereka tentang pemakaman-pemakaman yang membludak. Actually, ini bukanlah ide yang buruk. Bisa gitu ya. Tapi ya tentunya ya, karena jasad-jasad tersebut jatuhnya sudah berantakan banget, cara penguburannya itu akan sangat berbeda dengan penguburan pada umumnya. Kalau di kuburan biasa, kan biasanya jasad tuh dimasukin ke dalam tanah yang sudah digali dalam ya. Kalau misalkan ini adalah sisa-sisa dari jasad yang udah ada, jatuhnya dipajang atau ditempelkan atau dimasukkan ke tambang-tambang galian yang terbengkalai itu. Tentunya ide ini nggak langsung diterima sama semua orang, banyak banget yang mengecam dan merasa bahwa ya orang-orang yang sudah meninggal jasadnya tuh harus tetap dihormati, harus diperlakukan dengan baik, nggak bisa cuman ditempel, dimasukin ke bekas-bekas galian tambang. Tapi ya mau nggak mau, ini harus dilakukan. Kalau nggak, kota Paris akan jadi kota pemakaman. Akhirnya, proses evakuasi pertama dilakukan di 1785 sampai 1787. Dan yang diutamakan pertama, ya tentunya adalah pemakaman Les Innocents yang udah penuh banget dan lokasinya lumayan center deket tempat perbelanjaan. Nah, evakuasi juga dilakukan di malam hari, jadi untuk mengurangi nih ya tension dengan orang-orang yang kurang setuju sama ide pemerintahan kota Paris ini. Jadi caranya, semua tulang belulang itu diangkat dari kuburan, kemudian melalui 2 sumur tambang, tulang belulangnya dilempar ke bawah, terus ditangkap sama petugas yang udah ada di bawah tanah, dan sudahlah. Bayangin guys, tengkorak-tengkorak manusia itu ditumpuk-tumpuk secara sembarangan, asal ditaruh gitu, asal tertumpuk. Pada 7 April 1786 dilakukan pemberkatan dan kemudian diresmikan sebagai Paris Municipal Ossuary atau Ossuarium Kota Paris. Ossuarium itu artinya adalah tempat penyimpanan sisa-sisa kerangka manusia. Tapi tempat ini akhirnya lebih terkenal dengan nama Catacombs, yang merujuk pada catacombs di Roma yang udah ada sejak abad pertama. Gak sampai situ aja, di tahun 1789 terjadi revolusi Prancis di mana kaum rakyat jelata dan kaum borjuis menuntut kebijakan raja yang dianggap sangat membebani rakyat. Karena peristiwa ini, proses evakuasi jasad-jasad yang udah ada itu berhenti sementara. Tapi kemudian dilanjut di tahun 1814. Dan setelah proses evakuasinya berakhir, ada 6 juta jasad manusia yang tersimpan di lorong-lorong catacombs. Yang diperkirakan guys, panjangnya itu lebih dari 300 kilometer. Dan ia tersimpan di bawah kota Paris sampai hari ini. Jadi kalau misalkan kalian mengunjungi kota Paris dan kalian jalan-jalan di atasnya, beli crepes, nyoba-nyoba parfum, ngantri di Louis Vuitton, jalan-jalan romantis di sepanjang sungai Seine, kemungkinan di bawah kalian tersimpan jutaan tengkorak yang ditumpuk-tumpuk berantakan itu. Nah, di tengah-tengah proses evakuasi kedua, di tahun 1809, catacomb itu udah bisa didatengin oleh masyarakat sipil yang punya izin. Dan ya, sebanyak banget masyarakat sipil yang tertarik banget untuk masuk ke catacomb. Bahkan gak cuma rakyat biasa, tapi penguasa-penguasa negara-negara kayak Kaisar Austria Francis pertama, mantan Presiden Prancis Napoleon ketiga, dan Raja Prancis Charles ke-10. Bahkan si Raja Charles ke-10 itu pernah mengadakan pesta di catacomb. Entah apa maksud dan juga tujuannya pesta di catacomb, pesta di kuburan. Very Naro-esque, tapi kayak nggak bener deh. Gimana menurut kalian? Nah, di tahun 1840, pemakaman yang tadinya kayak tadi aku bilang berantakan banget itu direnovasi dari 1859 ke 1860, di mana tulang belulang yang udah ada di bawah situ ditata ulang biar rapih dan kelihatan seperti dipajang seperti yang saat ini. My God, this is like nothing that I've ever seen before. Well, basically what they did was, as you can see, they built a retaining wall.
Fun fact-nya, di Perang Dunia Kedua, Catacomb itu juga menjadi tempat persembunyian untuk pasukan Prancis di Paris. Bahkan pasukan Nazi itu sempat membangun sebuah bunker di Catacomb. Gak ada takut-takutnya orang-orang itu ya. Fun fact, di Paris itu tidak boleh ada bangunan yang terlalu tinggi guys. Kenapa? Jadi kayak kalian gak akan ngelihat gedung-gedung pencakar langit, gedung-gedung besar kayak di SCBD. Salah satu alasannya adalah catacombs. Karena dikhawatirkan catacombs itu bisa jebol. Kebayang nggak kalau misalkan jalan-jalan di Paris tiba-tiba longsor dan masuk langsung ke catacombs? Serem banget. Dan lama-lama Catacomb ini juga menjadi tempat atau destinasi yang menarik untuk wisatawan mancanegara. Dan akhirnya Catacombs dibuka untuk semua orang tanpa memerlukan izin. Dan setiap tahunnya sekitar 550.000 orang mengunjungi Catacombs. Tentunya nggak semua dari wilayah Catacombs bisa didatangi, atau kalian bisa randomly turun di bagian manapun di kota Paris untuk main-main di Catacombs. Dari sepanjang 300 km Catacombs yang asli, yang bisa dikunjungi itu hanya sekitar 2 kilo. Dan masuk ke bawah Catacombs pun harus sangat-sangat hati-hati karena tempatnya luas banget dan bercabang, dan banyak dari daerahnya yang belum dipetakan. Jadi kalau misalkan kalian tertarik untuk datang ke Paris Catacombs, jangan nekat untuk turun sendiri tanpa tour guide yang berpengalaman. Karena banyak kasus di mana orang iseng-iseng turun sendiri, masuk sendiri, dan akhirnya malah bergabung menjadi salah satu jasad di Catacombs. Di tahun 1793 ada seorang satpam rumah sakit Val de Grace yang ditemukan tergeletak di sekitar pintu keluarnya Catacombs. Nah, setelah diperiksa ditemukan bahwa ternyata si Philbert, jadi namanya Philbert, ini tuh ditemukan 11 tahun setelah dia hilang. Dan selama 11 tahun gak ada yang tahu dia kemana. Ternyata dia tersesat di Catacombs, gak bisa keluar sampai kehilangan nyawanya. Nah, tapi ada memang sekelompok orang guys yang penasaran banget sama Catacombs dan tempat-tempat yang tidak boleh dijamah oleh turis dan wisatawan, dan mereka akan mencoba untuk masuk ke lorong-lorong Catacombs secara ilegal. Orang-orang dalam kelompok ini disebut cataphilia. Dan untuk mencegah orang-orang cataphilia ini, polisi pemerintahan Paris membuat sebuah squad khusus yang disebut ERIC untuk make sure nggak ada yang turun dan mencoba untuk menjelajahi tempat yang tidak boleh dijelajahi. Di tahun 90-an ada satu kasus di mana beberapa cataphilia menemukan adanya kamera video di salah satu lorong di Catacombs. Ketika dicek, ternyata di dalam kamera itu terdapat rekaman dari sudut pandang seseorang yang mengeksplor Catacombs seorang diri, sendirian. Awalnya dia jalan-jalan santai, mendokumentasi pengalaman dia jalan-jalan di Catacombs di lorong-lorongnya. Tapi ada satu poin di mana tiba-tiba dia tuh jalan tergesa-gesa sampai saking takutnya dia menjatuhkan kameranya. Tapi nggak kelihatan apa yang sebenarnya membuat dia ketakutan. Nah, video ini sempat viral banget, rame banget, bikin lebih banyak orang jadi tahu sih tentang Paris Catacombs, tapi lebih banyak orang yang jadi berdebat apakah video ini asli atau tidak. Bahkan ABC News itu sampai bikin dokumenter investigasi. It's a point of view shot. Somebody just walking forwards with the camera. So basically he's filming what he's seeing. Endless, very deep inside the catacombs, other than the point of view shots, are pictures of bones. Human bones. These were the poor Parisians who died over the last 1,000 years. After about 40 minutes of these point of view shots and these pictures of bones, the person begins to walk faster and faster. Then he begins to run. We hear his breathing get louder and louder, as though something was scaring him. He's frightened, he's frightened. Occasionally he stops, perhaps to try to decide which way to run among all the many different corridors. He's running faster and faster and faster, deeper and deeper into the catacomb. And all of a sudden, he drops the camera. He just drops on the ground and keeps rolling. And you see his feet just run away. And it keeps rolling until it runs out of tape. Bahkan video itu dipercaya menjadi inspirasi atau referensi untuk film The Blair Witch Project, film yang mempopulerkan genre found footage. Meski demikian, sampai hari ini belum ada yang tahu pasti apakah video itu asli atau enggak, dan apakah orang yang ada di dalam videonya itu berhasil keluar dengan selamat atau menjadi koleksi baru dan bergabung dengan jajaran kerangka yang ada di Catacombs. Ceritanya Catacombs tuh nggak habis-habis sampai di tahun 2004. Polisi Paris kaget banget saat mereka menemukan ada bioskop kecil di salah satu lorong di Catacombs. Lengkap guys dengan layar dan proyektor. Di tahun yang sama juga mereka menemukan ada restoran kecil di salah satu lorong Catacombs. Yang sampai hari ini belum ada yang tahu siapa yang buat. Tapi bayangin nggak, berarti ada yang pernah menawarkan servis untuk orang-orang yang mau makan dikelilingi oleh tengkorak-tengkorak manusia.
asli. Kalian tertarik nggak ke restoran tersebut? Coba komen di bawah. Nah, kebayang aja guys, dengan banyaknya jasad yang tertumpuk-tumpuk, entah apakah kalian percaya dengan kepercayaan bahwa ketika kerangka atau sisa-sisa manusia tidak disemayamkan selayaknya, akan ada permasalahan-permasalahan yang datang dari jiwa-jiwa terdahulunya. Jadi banyak banget pengunjung dari Katakombe Paris yang melaporkan adanya aktivitas paranormal saat mereka berada di bawah sana. Dari mendengar suara-suara aneh seperti bisikan, langkah kaki, ataupun suara yang menggema. Banyak juga yang mengaku merasakan sensasi menakutkan atau bahkan melihat penampakan di dalam terowongan yang gelap, yang membuat banyak banget orang percaya bahwa Katakombe Paris itu dihantui oleh arwah-arwah dari orang-orang yang jasadnya ditumpuk di sana. Di tahun 2014 keluar sebuah film berjudul As Above So Below yang mengambil latar dari lorong-lorong catacombs. Filmnya menceritakan juga tentang penjelajahan lorong catacombs yang mengungkap ternyata ada di bawah sana sesuatu yang dahsyat. Apakah kalian percaya guys bahwa catacombs menyimpan sesuatu yang belum diketahui? Apakah mungkin tidak akan ada problem, tidak akan ada masalah ketika sisa-sisa kerangka manusia ditumpuk-tumpuk dan dipajang lalu dijadikan situs untuk wisatawan? Apakah kalian percaya bahwa ada sesuatu yang mengerikan? Apakah kalian mau datang ke catacombs dan merasakan apakah benar memang terasa adanya arwah-arwah yang tidak puas? Atau kalian percaya bahwa ketika kita meninggal, jiwa dan juga raga kita sudah tidak lagi bersatu? Coba semuanya komen di bawah. Siapa yang pernah ke catacombs? What do you think? Dan apakah ada cerita-cerita horor lainnya yang datang dari catacombs? Boleh banget ditambahin di bawah. Landmark apa berikutnya yang mau kita bahas bersama di Historytelling? Sejarah dari situs-situs horor dunia? Request aja di bawah. Dan jangan lupa subscribe, karena besok aku gak sabar untuk ketemu kalian di Neror. Bye-bye. Alrighty. Paris Municipal Ossuary. Apa sih? Ossuary. Paris Municipal Ossuary. Dan kemudian diresmikan sebagai Paris. Ya kalian ngerti lah maksudnya. Ossuary. Oh, ossuary itu nyambung. Sorry. Di teleprompternya dibagi. Maaf.